Oke, saya ucapkan terima kasih ya teman-teman yang sudah bergabung untuk mengikuti ini ya web seminar pada siang hari ini. Ya, di tengah-tengah kita juga udah ada Mas Dwi Chandra ya. Mungkin Mas Dwi Chandra boleh ya share untuk screen-nya. Nanti kita akan mulai jam 13:10 ya. Semoga teman-teman yang belum bergabung atau teman-teman yang temennya masih belum bergabung dan udah tahu mau mengikuti bisa dibantu untuk ini ya dihubungin mungkin biar ini apa ya biar untuk segera bergabung. Oke, pada siang hari ini kita ini ya akan bahas beberapa hal nanti tentang ini sedang lumayan ini ya booming. Oh ya, maaf suara saya kedengaran ya mungkin. Dengar, Mas. Oh, kedengaran. Siap. Oke. Sedang mungkin kemarin juga sempat datang di Flutter Forward ya. Nah, itu banyak yang nyinggung-nyinggung tentang Android native atau Flutter gitu ya. Kadang-kadang ada yang celetukan-celetukan kayak gitulah. Nah, makanya saya terinspirasi untuk eh, membawakan suatu materi yang mungkin kita ngobrolin lah gimana sih tentang Android native atau mungkin Flutter. Mungkin bagi teman-teman yang saat ini sedang ini sedang bingung untuk belajar mana sih ini ya nanti bisa dapat pencerahan lah. Oke, ini udah jam 13:10. Mungkin saya langsung ini aja ya, mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mungkin teman-teman semua ya di sini ya. Semoga dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu. Oke, saya ucapkan selamat datang Mas Dwi Chandra. Oke, suara saya bisa didengar Mas Dwi? Bisa. Oke, oke, selamat datang Mas Dwi Chandra. Ini salah satu ini ya teman saya nanti untuk ngobrolin tentang Android native atau Flutter ya, karena di sini Mas Dwi Chandra ini emang saat ini sedang fokus di bidangnya sebagai Android developer ya di salah satu perusahaan di Indonesia, tepatnya di PT Aksara Maya ya. Eh, Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar ya tentang PT Aksara Maya ini. Nah, di situ ada Mas Dwi Chandra sebagai Android developernya. Terus nanti akan lebih ngobrolin tentang Android native-nya gimana sih. Kita ngobrolin sama yang sedang fokus di sana gitu kan. Nah, kalau saya sendiri saat ini sebagai Flutter developer ya, mungkin teman-teman yang minggu lalu sudah ngikutin materi dari saya ya, mungkin sudah ada gambaran lah tentang Flutter ini ya. Cuma nanti kita bahas lebih lanjut bagi teman-teman yang masih penasaran tentang Android native atau Flutter, Android native atau Flutter. Terus kalau mau belajar Flutter itu harus belajar natifnya dulu enggak? Gitu. Nanti kita coba bahas sama-sama gitu ya. Oke, nanti kita langsung mungkin uh, mulai saja ya bagi teman-teman ya. Kita nanti ngobrol santai saja, gimana nanti biar ya semoga aja dari pembicaraan kita nanti banyak mendapatkan banyak manfaat ya, manfaat yang baik ya. Semoga kita juga diberikan petunjuk biar nanti ada gambaran lah bagi teman-teman yang mungkin pengen belajar yang mana sih. Oke, oke kita langsung saja masuk ke materi ya. Oke, di slide pertama ini saya udah kasih judul Android native atau Flutter gitu. Nah, kita bicara tentang Android native atau mungkin Flutter, kita belum ini ya belum mantap kalau belum tahu sejarahnya gitu ya. Oke, kita langsung saja sejarahnya gitu ya. Oke, kita mulai dari mana nih?
Oke, mungkin dari Mas Dwi Chandra nih. Eh, Oke, gimana sih apa ya sejarah tentang Android native itu mungkin apa sih bahasa yang digunakan, kemudian sejarahnya itu sejak kapan itu ada terdengar tentang Android native ini. Mungkin Mas Chandra bisa dijelaskan, Mas Chandra. Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya Mas Udin. Oke ya, kalau ngomongin sejarah nih, kalau dari Kotlin itu sebenarnya sudah mulai dirancang proyeknya sejak tahun 2010 lalu ya oleh tim dari programmernya JetBrains. Mereka itu ingin memulai sebuah proyek open source baru yang dimana proyek itu sebuah bahasa pemrograman yang statically type gitu, yang targetin Java Virtual Machine gitu. Java Virtual Machine, Android, JavaScript, dan tentunya untuk pemrograman natif sendiri. Nah, terus kenapa sih dinamain Kotlin oleh JetBrains? Nah, karena mereka terinspirasi dari nama sebuah pulau di Rusia. Karena Pulau Kotlin ini dekat dengan markasnya mereka gitu, nggak jauh ya. Nah, terus juga Kotlin ini pertama kali dirilis di bulan Februari tahun 2016 lalu di versi 1.0 ya. Nah, sekarang itu Kotlin udah nyampe versi 1.8.10 untuk yang stabilnya. Ya, untuk singkatnya sih seperti itu, sejarah singkatnya. Terus juga eh, seiring berkembangnya apa ya, eh, seiring kemajuan pesatnya Kotlin ini, terus eh, dikembangkan oleh programmer-programmer hebat dari JetBrains yang sekitar 50 developer di sana, dipimpin oleh Andriy Breslav ya. Hmm. Oh, oke, oke, oke. Berarti itu untuk native itu saat ini pakai Kotlin ya. Cuma Ya, ya, sebelumnya juga sebelum Kotlin ini tenar itu Android sempat menggunakan ini ya Java gitu ya Mas ya. iya betul, menggunakan Java. Oke, oke, siap. Java. Sempat ngalamin nggak Mas ngoding pakai Java Mas? Ya sempat sih, sempat ngalamin waktu dulu-dulu ngoding pakai Java. Ya jujur aja sebelum ada Kotlin ini memang ada struggling juga sih. Waktu dulu di mana waktu bikin suatu kelas aja nyusunnya banyak banget gitu. Kayak bikin pojok gitu, itu kan panjang banget kalau di Java. Tapi setelah ada Kotlin ini lebih enak lagi sih. Oh ya ya benar-benar. Ini ya jadi kayak Cogniti ini ngeringkas ya, ngeringkas kode Java gitu ya. Apa yang tadinya Iya, bikin kode kelas Java itu mungkin satu apa ya membuat satu fitur dengan Java itu mungkin satu kelas bisa 1000 baris pakai Kotlin itu bisa lebih ringkas cuma mungkin 200 sampai 300 gitu ya Mas ya. iya betul. Jauh lebih ringkas lagi. Oke, mantap sih ya benar. Kotlin ini ya. Oke, kalau mungkin ya teman-teman yang ini ya mau belajar tentang native atau Android native ya ini sebenarnya memang ada dua bahasa ya yang digunakan oleh Android native itu sendiri itu Java dan Kotlin ya. Sebenarnya Java itu udah lebih dulu ya, dulu sebelum adanya Kotlin. Kemudian semenjak Kotlin ini berkembang, kemudian membuat suatu bahasa yang terobosan baru dengan berbagai kelebihan yang dimiliki oleh si Kotlin ini, akhirnya Android native sendiri saat ini dikembangkan oleh eh, Google itu menggunakan bahasa Kotlin, udah support Kotlin. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa Java itu masih bisa dipakai karena memang bahasa aslinya dulu itu memang Java gitu kan. Jadi memang teman-teman yang ngoding di Java itu juga sebenarnya bisa kalau mau di-convert ke Kotlin itu bisa ketika kita kopas di situ ada kayak rekomendasi buat diubah ke
ke Kotlin. Gitu ya Mas Chandra gitu ya? Ya, langsung ada dialog pertanyaan. Ini coding yang kamu copy ini berbahasa Java. Apakah mau langsung di-convert ke Kotlin secara otomatis? Ada itu. Oh iya, nah itu lebih powerfulnya gitu sih. Oke, kita lanjut kalau misalnya secara Flutter ya. Nah, ini Flutter sebenarnya itu adiknya lah mungkin ya, saudaranya si ini ya, Kotlin ya, Android Kotlin. native. Karena si Flutter ini emang juga berasal dari Google ya. Dari Google ini sendiri yang dikembangkan itu suatu framework ya. Sebenarnya itu framework yang dikembangkan oleh Google, di mana mungkin si Flutter ini ingin menciptakan suatu terobosan gimana sih membuat apa ya, suatu aplikasi yang nantinya itu bisa dikonsum oleh bukan hanya oleh satu platform tetapi oleh banyak platform lebih dari satu di situ. Makanya si Flutter ini saat ini bisa dikompil ke beberapa apa ya, platform kayak Android, iOS. Nah, kemudian tapi tidak menghilangkan teknologi natifnya masing-masing. Nah, karena Flutter ini apa ya, lebih ke arah widget aja sih buat tampilannya. Sedangkan untuk runningnya itu kembali kepada natifnya masing-masing. Jadi nggak apa ya, nggak terlepas dari, bukan ini sendiri ya, dia bukan running di Flutter-nya terus kemudian dia dikompil jadi satu jenis extension, dia bisa di running di mana-mana, enggak, tapi tetap kalau Android nanti jadi APK, kalau iOS juga jadi IPA ya, IPA gitu ya. Nah, nanti uh, di Flutter ini tampilannya di apa, dibuatnya di Flutter ini. Nah, sejarahnya itu sebenarnya dari Sky ya, itu kalau nggak salah sudah dikenalkan sejak 2015 ya, dengan bahasa Sky waktu itu. Cuma kan mungkin belum sepopuler sekarang ya. Nah, kemudian eh, Flutter ini mulai mulai dikenal itu sejak tahun 2018 ya, mungkin 2018 si Flutter ini udah mulai banyak nih yang udah mulai ada orang nih yang mengenal, kemudian mencoba untuk meriset, mengembangkan dan lain sebagainya. Nah, kemudian mulai tenar itu sekarang sih, mulai dari 2021, 2022 itu sudah banyak yang pakai karena mungkin banyak yang memanfaatkan Flutter ini karena memang sekali ngoding itu bisa banyak platform ya, sehingga sangat efisien gitu, sangat efisien dan apa ya, ada kemungkinan ya ke depannya ya, ketika kita ngoding satu kali kita semua bisa ngompel ke beberapa platform ya gitu. Itu secara dari Flutter itu sendiri kayak gitu. Nah, ini kita lanjut ya ke perkembangannya Flutter itu gimana ya. Tadi kalau Flutter udah saya bahas ya, Flutter ini perkembangannya sangat sangat cepat ya, karena dalam kurun waktu 1 sampai 2 tahun eh, Flutter ini sudah lumayan booming ini ya. Karena baru kemarin tahun 2018 dikenal, tiba-tiba sekarang udah banyak sekali developer-developer atau mungkin para peneliti-peneliti di bidang ini, programmer ya, yang sudah memanfaatkan Flutter ini untuk berbagai macam teknologi ya, dan pengembangan aplikasi-aplikasi di berbagai perusahaan kayak gitu. Nah, makanya saat ini mungkin salah satu yang lumayan dicari itu programmer Flutter ya. Itu salah satunya di sisi lain, walaupun si natif ini juga juga lumayan banyak ya. Mungkin Mas Dwi Chandra bisa ceritain kalau dari perkembangannya di Android ini gimana, perkembangan di Indonesia maupun mungkin di internasional itu seberapa kuat sih si natif ini gitu. Eh, Kalau untuk Kotlin sendiri ya, karena memang perkembangannya memang kelihatannya jauh lebih cepat Flutter sih. Cuman kalau untuk teknologinya, memang sebenarnya sejak 2017 lalu, sejak eh, Google mengadakan acara Google I/O pada Mei 2017 lalu, itu secara resmi Kotlin itu jadi first class programming alias yang diutamain untuk pengembangan Android selanjutnya gitu. Kayak misalkan ada
teknologi baru di Android atau apa ya, kayak fitur-fitur baru Android nanti mereka lebih mengutamakan dikembangkannya di Kotlin dulu dibanding Java seperti itu. Nah, kalau untuk perkembangan lainnya eh, di Kotlin itu sekarang mulai boomingnya itu tentang Jetpack Compose. Nah, itu kan eh, sebuah UI kit baru lah dari Google, ya sekaligus menjawab keresahannya para programmer Android yang kalau misalkan bikin UI itu kita harus bikin XML-nya dulu. Terus kalau misalkan activity itu kita harus bikin di Android manifest-nya. Habis itu baru ngoding di bagian Java atau Kotlin-nya seperti itu. Ini juga ya angin segar lah untuk programmer-programmer mobile yang Android gitu. Oh iya Itu benar. sih perkembangan sekilas. Ya benar sih. Ya benar juga itu. Saya juga dulu pernah ngalamin, apalagi dulu nih pas tahun-tahun sekitar 2014 ya, 2015 mungkin dulu waktu pas kuliah itu belajar pemrograman Android itu masih pakai Eclipse, itu lebih-lebih parah itu. Gradle-nya itu sering-sering error karena nggak tahu ya kenapa ya, karena mungkin masih dalam pengembangan juga itu ya. Nah, sehingga kalau ngompil ini ya XML itu, kalau udah kompleks itu bisa sampai, apalagi laptopnya itu masih laptop ini ya, speknya masih sangat-sangat minim dan Rata-rata. terbatas itu bisa sampai setengah jam saya build di emulator gitu. Nah kalau sekarang itu Gradle udah optimal lah ya, lebih optimal karena nggak separah kayak gitulah, separah dulu gitu kan. Nah itu sejarahnya si Android itu ya memang salah satunya XML ya, lumayan ini lumayan berat juga karena ketika ngompel si ini agak lama jadinya gitu ya. Nah, sekarang berarti untuk perkembangan Jetpack Compose itu lebih lebih enak berarti ya Mas Mas Dwi Chandra ya. Iya, Kalau lebih enak. oh, Lebih enak karena bentukan kodenya juga lebih deklaratif. Terus juga kita bisa fokus untuk mengembangkan idenya langsung di kelas tersebut gitu. Tanpa kita harus memikirkan apakah ini layoutnya bakal bentrok dengan layout yang lain atau mungkin nggak sesuai ID-nya kayak gitu. oke. Berarti itu sistemnya pakai ini nggak Mas? Kayak ada hot reload juga nggak? Kalau di Flutter kan ada nih hot reload itu kan. Jadi ketika kita mungkin sedang nyusun UI nih, UI dari aplikasi, ketika kita geser button itu kita tinggal save, itu dia otomatis reload gitu. Kalau di Jetpack Combo sendiri gimana Mas? Sayangnya untuk Jetpack Compose belum ada fitur itu ya di Hot Reload itu eh, masih belum dikembangkan lah. Cuman kalau di Jetpack Compose itu mungkin untuk reload apa ya layoutnya itu reload Oh, layout di Android Studio-nya itu paling yang sedang dioptimalkan, tapi nggak langsung ke device. oh, tapi udah ada ya, udah ada kayak previewnya gitu ya Mas ya. Iya, kayak Preview. ngedesain XML-nya aja gitu. Oh iya, tapi maksudnya kita ngoding di misalnya di sebelah kiri, nanti di sebelahnya ada preview yang sedang kita coding gitu ya. Nah, iya betul kayak gitu. Oh oke oke siap. Langsung preview-nya. Oke mantap sih. Ya ada perkembangan inilah ya, lumayan signifikan juga ya. Jadi enggak ini ya, lebih enak kalau dulu di XML kan kita wah kalau mau apa ya lihat hasilnya ya harus compile sampai running dulu gitu ya Mas ya. Nah, iya itu juga nggak makan waktu yang sebentar lah ya, karena kita harus nungguin, apalagi kalau misalkan spesifikasi laptopnya masih rata-rata gitu. Itu jujur aja saya pernah ngalamin build 1 jam itu belum kelar. Itu proyek yang lumayan besar itu kan, pasti itu. Iya, 1 jam belum kelar buat build satu aplikasi doang. Tapi Walah. untuk sekarang ya, kayaknya sih paling lama juga 10 menit udah kelar. Oh, mantap, mantap. Keren, keren. Oke, siap. Oke sih.
Kita sambil lanjut ya. Oke, kita coba bahas ya, apa saja sih keunggulan dari eh, masing-masing sih ya. Oke, mungkin dari Mas Dwi Chandra bisa sampaikan nih kalau kita belajar di Kotlin itu apa sih keunggulannya? Mungkin dari Mas Chandra yang selama ini ngalamin itu apa sih keunggulan dari Kotlin ini? Enaknya apa sih? Gitu. Mungkin bisa ngasih gambaran ke teman-teman yang di sini nih. Ya, kalau keunggulannya dari Kotlin sendiri ya seperti yang disinggung sebelum-sebelumnya ya yang tadi. Yang pertama itu kita eh, bisa ngoding yang segitu kompleksnya yang sebelumnya di Java itu jauh lebih ringkas kalau di Kotlin, ekspresif juga. Lalu ada namanya itu null safety atau amanlah dari error null pointer exception yang agak nyebelin sih Iya, gitu benar. karena harus diteliti satu persatu variabelnya. Lalu Benar. ini juga ada satu keunggulan di Kotlin yang mungkin di Java dulu implementasinya cukup rumit ya. Itu namanya Kotlin Coroutines. Itu fitur unggulannya Kotlin salah satunya. Terus yang tadi juga udah disinggung, salah satunya yang baru ini Jetpack Compose. Mungkin bisa ditunjukkan untuk contoh kode pojoknya. Oh, iya. Nah, Ini ini nih. Nah, kalau di Java kan waktu bikin pojok atau model kelas itu kita harus bikin variabel private-nya dulu, terus kita bikin konstruktornya, terus bikin getter setter, terus kalau misalkan butuh konverternya kita bikin konverternya secara manual itu mungkin butuh waktu yang lama gitu ya untuk mengembangkannya. Sementara kalau di Kotlin kita bisa lihat lah itu 3 baris doang kan untuk segitu kompleksnya 23 baris itu bahkan bisa dibikin satu baris aja kalau di Kotlin seringkas itu dan itu tuh udah auto generate kayak tuh stringnya hashcode terus untuk perbandingannya kayak membandingkan dari variabel ini ke variabel ini gitu di Kotlin itu udah di generate secara otomatis bahkan untuk mencari per komponennya kayak ini kan ada file name string nah itu kita bisa ambil komponen itunya aja gitu di Kotlin saya enak itu. Terus juga kalau di ini penulisan kodenya mungkin bisa lanjut slide-nya. oke. Nah, ini kita bisa ngelihat ya perbandingannya di sini. Kotlin itu nggak perlu titik koma. Nah, sementara Java lupa titik koma aja itu udah jadi masalah kalau di Java. Terus juga ini salah satu keunggulan Kotlin juga. Kotlin itu multi paradigma, alias kita bisa menerapkan Kotlin itu menggunakan paradigma OOP atau Object Oriented Programming atau bahkan Functional Programming seperti yang dicontohin di layar ini ya. Nah, kalau di Java kan kita harus definisiin kelasnya dulu. Terus untuk bagian main functionnya aja mungkin kelihatan yaitu kita bikin variable modifiernya dulu, terus bentukan fungsinya, terus returnnya, terus baru nama fungsi. Habis itu parameternya. Nah, kalau di Kotlin cukup menggunakan fun main, udah gitu aja kalau untuk fungsi utamanya gitu. Terus juga banyak perubahan di Kotlin juga. Ini contohnya di bagian penulisan variabel ya. Kalau di Java kan kita harus nentuin tipe data atau tipe variabelnya kan kayak string gitu atau person yang di bawah. Nah, kalau di Kotlin itu opsional. Jadi boleh didefinisiin, boleh juga enggak kayak gitu. Hmm, Terus juga untuk yang no safety tadi, mungkin bisa next slide. Nah, untuk yang no safety ini, di Kotlin punya dua bentukan ya, ada save call, ada Elvis operator. Nah, kalau di Java dulu kan itu masih rawan nih, bisa kemungkinan suatu variabel itu bernilai nol, tapi si programmernya mungkin nggak ngeh kalau itu nol gitu ya. Tapi kalau di Kotlin itu bisa didefinisiin nol dengan menggunakan tanda tanya setelah tipe datanya gitu. Nah, kalau di save call operator ini kalau misalkan kita ngerunning yang pertama ini contohnya ya untuk mengambil datanya itu
ini bakal menghasilkan error. Kita harus mendefinisikan menggunakan tanda tanya titik atau menggunakan double bank gitu. Nah, lalu untuk yang Elvis operator ini untuk ngeset nilai bawaannya kalau misalkan nilai yang dipanggil itu nol. Nah, kalau ini kan di Elvis operator ini sebenarnya sama ya dengan yang sampingnya ini. Kalau misalkan nilai teksnya itu nol, tidak nol itu munculin teks length, kecuali kalau misalkan itunya nol baru akan defaultnya. Nah, menggunakan Elvis operator itu jauh lebih ringkas lagi. Gitu. Terus juga ini yang tadi disinggung juga ya tentang Kotlin coroutines, mungkin bisa next, Mas. Nah, untuk Kotlin coroutines ini ya, ini enaknya tuh untuk memproses data secara asinkron ya, atau memproses suatu prosedur secara asinkron dari Kotlin. Implementasinya memang cukup mudah. Kita eh, cukup nambahin dependensi baru, terus langsung bangun aja di situ. Nah, kalau di Java dulu kan kita menggunakan yang namanya async test ya. Nah, itu kan async test kita harus bikin sebelum proses, terus do in progress, terus setelahnya itu di fungsi-fungsi yang berbeda, lalu di fungsi yang mau menjalankan asinkronnya itu harus manggil itunya lah, terus baru execute. Itu kan mungkin terlalu panjang ya kalau di Java. Kotlin hanya berapa baris aja lah gitu. Udah cukup seperti itu. Oke, oke, siap, mantap Mas. Sudah sedikit dijelaskan ya tentang keunggulan si Kotlin ini ya. Oke, Iya, mungkin kalau misalnya di Flutter itu sebenarnya bahasanya itu menggunakan Dart ya. Dart ini sendiri itu sangat-sangat mirip, mungkin kalau teman-teman yang mungkin pernah ngoding di JavaScript mungkin kebanyakan bilangnya mirip ke JavaScript ya mungkin ya. Cuma karena misalnya kita backgroundnya itu sebagai Android developer ya kayak saya sendiri itu dulunya memang juga Android native, itu memang nggak beda jauh sama Kotlin dan Java ini sih. Nah, cuma mungkin si Dart ini lebih ke mirip kayak si Kotlin, cuma ada beberapa yang eh, menggunakan peraturannya si Java, kayak misalnya titik koma, kembali menggunakan titik koma juga. Nah, cuma kalau misalnya kayak pembuatan, contohnya kayak null safety, sebenarnya memang di Dart 1 itu belum null safety ya. Cuma ketika kemarin rilis ke Dart 2 dan apalagi sekarang Dart 3 itu null safety-nya itu udah mantep lah, udah kayak Kotlin. Jadi tadi sama menggunakan service operator dan menggunakan apa ya, save operator itu sama penggunaannya, menggunakan tanda tanya, dan itu sangat-sangat membantu kita untuk menghindari adanya ini ya, apa pointer. ya, null, null, null exception ya. Jadi sesuatu yang menyebabkan itu aplikasi berhenti ya, itu sangat-sangat rawan sih. Itu membuat stop ini ya, kadang-kadang ya stop working gitu kan. Nah, itu langsung Iya, close aplikasi, itu kan sangat nggak enak ya kalau misalnya aplikasi kita udah rilis tiba-tiba digunakan oleh klien, ini power close gitu kan. Itu nyebelin banget kan itu. Tapi di Kotlin dan Dart juga sendiri sudah mengimplementasi fitur null safety itu sendiri, sehingga insya Allah ya aman juga gitu. Nah, kemudian untuk Kotlin coroutines, dan kalau di Dart itu sudah menggunakan sama juga, ada asinkronus ya, asinkronus, kemudian ada beberapa function ya, di sana digunakan ada future, ada delay juga. Ya, itu fungsinya untuk apa? Asinkronus apa? Proses ya. Jadi agar proses yang dilakukan itu tidak saling apa, tunggu menunggu atau tabrakan. bertabrakan, bertabrakan terus kemudian menyebabkan salah satunya itu crash. Misalnya contohnya sedang running API nih yang berat, ternyata itu menyebabkan apa, layar kita itu nge-freeze gitu kan. Itu hal-hal yang pernah dulu terjadi ketika mungkin uh, kita masih belum mengenal
ini ya asinkronus, tapi sekarang sudah bisa menggunakan asinkronus sehingga ya aplikasi kita lebih optimal lah dalam UX-nya. Jadi user experience-nya itu lebih 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 enak sih gitu. Nah, ini kurang lebih kalau di Dart tuh sama kayak gitu sih. Cuma mungkin keunggulan-keunggulan lain dari si Flutter ini tadi ya, karena kita jelas mereka itu di website resminya juga sudah ditampilkan bahwa si Flutter ini keunggulannya itu kita itu disediakan suatu widget ya, karena di dalam Flutter ini terdiri dari widget-widget yang dimana itu di dalamnya itu banyak sekali library-library untuk membuat suatu tampilan yang sangat optimal, karena si Flutter ini terkenal dengan beauty ya, beautiful layout lah ibaratnya ya, beautiful layout karena memang mengandalkan si Flutter ini untuk menyusun widget-widget yang sangat mudah. Misalnya kita menyusun teks, button, itu sudah disediakan semua library-nya, sehingga kita tinggal pakai lah, tinggal susun. Kemudian juga disediakan ini PubDev. PubDev sendiri itu kayak library-nya si Flutter, memudahkan kita ya, para programmer Dart atau Flutter itu untuk mencari library yang kita butuhkan, dan kita juga bisa menjadi pengembang di situ. Pengembang di situ. Kalau nggak salah itu kalau di Android native itu belum ada ya kayak Pak Dev kayak gitu ya. Adanya kita reponya orang-orang mungkin di GitHub atau mungkin di apa ya Jetpack dan lain sebagainya, itu paling kayak gitu ya Mas ya. Kalau di Android sendiri sih sebenarnya udah ada ya, yaitu pakainya Maven, Oh, bisa pakai Maven Central. Terus juga kalau mau dari library yang dibuat oleh orang-orang sih emang kebanyakannya dari GitHub gitu ya, kita nyarinya manual gitu. Kalau oh, misalkan nggak ada di itu di Mavennya gitu. iya. Terus sekarang Oh juga Jetpack ya udah disupport juga ya. iya, Jetpack juga. Oh iya, ngomongin soal pengembangan Android nih, ini juga tadi kan kita udah sempat nyinggung tentang Jetpack Compose, gimana sih bentukannya kalau di Kotlin. Nah, coba bisa di next, Mas. Oke. Ini ya. Nah, bentukannya kayak gini, iya. Nah, ini kan jauh lebih ringkas kan daripada kita harus bikin XML-nya dulu. Terus kalau misalkan ini bentuknya activity, kita harus daftarin dulu di Android manifest-nya. Sementara kalau Jetpack Compose, itu tuh bentukannya kayak single page aja gitu. Jadi kita tinggal nampilin-nampilin aja gitu. Apa tuh? Tampilan-tampilan yang dibutuhkan waktu user berinteraksi gitu. Nah, terus juga kan nggak ya ini salah satu keunggulannya juga Jetpack Compose itu setiap layoutnya itu reusable. Jadi kita bisa make layout yang lain di layout yang ini gitu. Bisa dipakai di mana aja lah gitu. Itu salah satu keunggulannya dari Jetpack Compose. Terus juga Oh, penyusunan kodenya juga lebih enak sih kalau aku lihat oke. gitu. Berarti tapi ini nanti ngoding logiknya di sini juga Mas. Di kelas satu Iya, kelas di, satu. iya dicampur. Oh, mirip ini ya kayak kalau Dart juga sama sih, mirip-mirip ke Flutter sih ini. Dulu Iya. Android enggak seperti ini, sekarang udah sampai ke arah sini ya. Ya, berarti memang biar kita itu enggak terlalu pusing bolak-balik gitu ya. Nah, Bolak-balik iya betul. SML, kelas logiknya di mana, ini SML logiknya di mana itu. Dulu kan harus seperti itu kan. Kalau Nah, sekarang iya. udah jelas nih, wah kelas main activity eh, gambarnya di situ, logikanya di situ juga gitu kan ya. Iya, itu salah satu keunggulannya Jetpack Compose. Terus juga kan eh, waktu dulu pakai XML itu masih rawan invocation target exception ya. Itu salah satu error yang ya nyebelin juga karena eh, layoutnya dipanggil tapi nggak ada di tampilan. Kayak gitu Oh, maksudnya. Nah, kalau di Jetpack Compose ini udah nggak kenal yang kayak gituan lagi. mantap, mantap. Iya sih, keren lah. Udah lumayan Iya. berkembang. Oh iya, terus juga ini salah satu keunggulannya ini juga ya, Kotlin. Salah satunya adalah Kotlin
Android KTX. Nah, ini bisa jauh lebih ringkas lagi kalau ngoding. Kita bisa fokus untuk menyusun logika daripada kita harus mikirin ini cara nulisnya kayak gimana gitu. Nah, kalau tanpa Android KTX kan, ini contohnya di shared preferences, kita harus definisin editornya dulu, terus baru nulis nama, terus ini itunya untuk konfigurasi, baru di-apply. Nah, kalau udah menggunakan KTX, kita cukup menggunakan kurung kurawal aja udah selesai kayak gitu. Oh Ini iya, juga iya. salah satu keunggulan Kayak gitu. lambda expression bisa sih. Nah, iya ini lambda expression juga termasuk ini. Oke, iya benar-benar lambda expression. Oke, iya sih. Oh iya benar-benar benar. Lebih ini ya, lebih nggak usah mikirin, wah itu Ringkas. tinggal kita apa aja sih parameter yang mau dimasukkan gitu ya. Kita tinggal Nah, tulis saja gitu ya. ya Eh, iya. Jadi kita bisa fokus lah untuk menyusun logika. Oke ya. Nih bagi teman-teman yang mungkin ingin belajar tentang mau natif ya, wah contohnya udah ada nih kayak gini itu kan. Nah, itu bisa jadi referensi teman-teman nih, kurang lebih seperti itu. Nanti, oh ya, bagi teman-teman yang mau ini ya, mau bertanya, silakan tanya aja dulu, bisa lewat chat, atau mungkin nanti di akhir sesi kita ada sesi tanya jawab sih. Ya, nanti kita sebelum acara ditutup ya, kita ada tanya jawab lah gitu ya. Oke, mungkin oke lanjut ya. Ngomong-ngomong tentang keunggulan di Flutter juga, Dart itu kurang lebih tuh si Dart ini memang banyak mengonsumsi contoh-contohnya dari Java dan Kotlin ini ya, dan Dart juga udah support dengan OOP juga. Dan kalau misalnya teman-teman udah belajar Kotlin, kalau masuk ke Dart itu pasti nggak akan bingung karena hampir semuanya itu sama gitu. Karena pembuatan ininya apa, kelas modelnya mungkin ya kalau buat parsing, kemudian beberapa pembuatan objek dan OOP-nya itu sangat-sangat persis lah dengan Java atau di Kotlin, itu sangat 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 mirip lah, sehingga di sini juga ada share preference juga. Misal contoh nih ada share preference di Android, nah kita udah kenal nih. Nah, kemudian kita masuk pemrograman Dart dan Flutter, itu kita juga ada di situ, ada share preference. Kemudian mungkin ada beberapa local database dan sebagainya, itu hampir sama karena memang si Dart Flutter ini mereka di apa ya dibuat untuk bisa support semua platform, sehingga mereka jelas ada set preference, ada nanti ada SQLite, yang mungkin udah tahu SQLite itu ada gitu, sehingga bagi teman-teman ya yang nantinya wah aku mau belajar natif dulu lah, bisa jadi yang belajar natif dulu nih sekaligus dia itu belajar pemahaman tentang ke Dart atau Flutter-nya nanti. Jadi kalau yang memilih pengen belajar di natif dulu itu saya bocorkan itu akan memudah teman-teman kalau misalnya mau belajar ke Dart gitu. Jadi bisa satu kali belajar bisa wah paham. Ya, nah, cuma nanti beda sedikit ini sih kayak environment aja sih, kayak misalnya bahasa Indonesia seperti ini, wah ternyata bahasa Melayu ada logat yang seperti ini. Itu agak-agak mirip kayak gitu sih. Jadi mungkin kayak gitu, teman-teman. Mungkin kita lanjut. Nah, nih, apa saja nih tips untuk memulai belajar dari Kotlin atau Dart? Oke, saya dulu ya. Kalau dari saya tadi udah sampaikan ya, misalnya teman-teman yang mau belajar di Kotlin, merasakan menjadi seorang natif dulu, kemudian menjadi multi platform, ya nanti jadi lebih mantep nih, itu kan. Karena udah tahu bahasa aslinya, nah kita tinggal belajar di Dart-nya, di bahasa multi platform, di mana Flutter ini sendiri itu berdiri di atas ya natifnya, itu kan. Flutter ini kan memiliki suatu engine ya, engine yang di sini tugasnya itu dia mengcompile si view-nya ini untuk nantinya ditampilkan di iOS, kemudian ditampilkan di si Android-nya juga. Nah, itu udah paham nih. Nah, fungsinya apa ya? Nanti kalau misalnya teman-teman udah paham nih tentang Kotlin itu kan, atau mungkin Swift, nah nanti konfigurasi untuk di natifnya itu akan lebih lebih enak sih menurut saya. Contohnya kayak ada notifikasi, ada mungkin apa ya, notifikasi push notification ya. Terus kemudian ada
kayak misalnya apalagi ya, alarm mungkin ya, alarm dan lain sebagainya itu memang punyanya si native itu lebih enak, lebih paham lah, lebih mudah untuk menyerapnya kayak gitu. Nah, cuma bagi teman-teman yang ingin belajar Dart atau Flutter langsung, saran saya pelajarilah yang memang mulai dari nol itu pelajarilah struktur data dulu, logikanya dulu yang kemarin mungkin saya sudah sampaikan ya, tentang apa roadmap untuk belajar Flutter itu salah satunya ada struktur data, kemudian pelajarilah bahasa Dart-nya ini sebagai fundamental ya. Dart kayak tadi ada tipe datanya, variabelnya, kemudian string, integer itu pahami dulu kayak gitu, minimal tahu lah. Kemudian Dart udah masuk, nah, nanti baru nih belajar tentang Flutter-nya. Nah, kemudian nanti pelajari lebih dalamnya. Jangan sampai kita mau belajar Flutter langsung bicarain tentang state management kayak gitu sih. Nah, gitu. Nah, ngomong-ngomong kalau di Kotlin gimana Mas Sandra untuk tipsnya nih kalau mau belajar Kotlin? Saya mau belajar Kotlin nih. Kurang lebih sama atau mungkin ada tambahan, Mas? Ya, sebenarnya sih nggak jauh bedanya ya. Cuman kalau untuk misalkan yang awalnya dari programmer Java, pengen beralih nih ke Kotlin, nggak perlu waktu lama sih, karena ini nggak jauh bedanya strukturnya dengan bahasa pemrograman Java. Bahkan aku sempat beberapa kali iseng-iseng nyoba nulis kode dalam bahasa Java gitu, bahasa pemrograman Java di Kotlin, ternyata kadang jalan gitu, Oh, terkadang jalan. Bahkan ini juga bisa bersamaan ya kalau misalkan mau beralih atau migrasi. Jadi Kotlin dan Java itu bisa jalan berbarengan. Itu. Jadi kalaupun misalkan mau belajar Kotlin, ya langsung praktekin aja gitu, nyari course juga bisa. Tuh, ya contohnya gitu sih. banyak ya di coding contohnya gitu ya. Mas Chandra ini kan Ya, eh, lulusan terbaik nih di coding nih. Nah, ini bisa salah satunya di coding gitu. ya ini ini sangat-sangat mantap ini kalau di decoding. Nah, ini belajar banyak kalau teman-teman yang mau ikut bukan promo ya, mungkin pengen jadi bestnya di decoding itu nih Mas Chandra salah satu contohnya gitu kan. Gimana cara bikin submission yang bagus gitu kan, yang jadi bintangnya 5 gitu kan. Mungkin teman-teman di sini ada, ya nanti bisa belajar lah. Atau nanti next kita juga mungkin sering sharing-sharing mungkin ya untuk bikin materi-materi ringan lah untuk biar teman-teman yang mungkin di sini niat belajar ya kita sama-sama belajar gitu ya, Insya Allah ya. Ya Mas Chandra mungkin bisa ya next ya buat Ya, bikin insya yang Allah bisa. tutorial yang lebih bagus gitu ya. Kita sekarang ngobrolin aja dulu gitu. Oke, kalau mungkin tadi ya ikut teman-teman ya mungkin yang memang pengen ini ya tahu tentang ada learning path-nya itu biasanya itu ikut course. Ikut course itu nanti teman-teman udah disediain learning path-nya jadi teman-teman itu paham nih belajarnya itu dari mana aja, dari dasarnya itu apa yang harus dikuasai sampai nanti ke level yang mungkin expert atau advance gitu loh. Nah, mungkin ini ya salah satunya contoh Mas Dwi Chandra ini saya juga sama sih sebenarnya. Dulu itu ikut salah satunya yaitu decoding ya. Bagi teman-teman yang mungkin senang by text ya atau by text itu di decoding. Nah, ini salah satunya Mas Chandra bisa jadi best of the best. Nah, ini mungkin sedikit bocoran nih gimana sih Mas Chandra untuk bisa kalau di coding itu kan lumayan susah ya untuk submissionnya ya. Nah, itu biar submissionnya itu bisa dapat bintang 5 itu gimana Mas Chandra? Kasih tahu lah gitu. Siapa tahu teman-teman di sini ada yang sedang ikut nih gitu kan. Ya sharing aja gitu. Oke ya, ini sih kalau tips dari aku gitu ya, biar bisa dapat nilai yang maksimum di coding. Jadi kita yang penting kerjain dulu requirement-requirementnya atau kriterianya itu semuanya dipenuhin dulu. Nah, terus sebelum submit kita lihat di bagian saran submissionnya. Jadi misalkan kita perlu improvisasi di kode A, kode B, kode C. Nah, itu kita ikuti. Kalaupun misalkan bisa ditambahin lagi gitu, apa yang nggak ada di saran dan kriteria gitu, tapi tetap nyambung.
gitu. Jadi kayak apa ya? eh Misalkan ada solusi yang lebih ringkas langsung diterapkan aja gitu. Hmm. Gitu sih kalau dari aku. Improvisasi kode. Gitu. Oke, mantap, mantap. Ya, sebenarnya itu bisa diterapkan bukan hanya di course aja ya. Improvisasi itu kita selalu lakukan kalau misalnya teman-teman mungkin sedang belajar, ya selalu improvisasi. Jadi jangan cepat puas dalam belajar ya, jangan cepat puas ya. Karena kita untuk eh, teknologi ini kan selalu berkembang terus ya. Jadi teman-teman harus selalu kepo dengan perkembangan teknologi dan jangan cepat puas dengan apa yang dimiliki. Karena kalau hari ini kita merasa udah terbaik, 5 hari atau mungkin 1 bulan ke depan, 1 tahun, apalagi 1 tahun ya, 5 hari aja itu udah terasa ini, wah saya udah ketinggalan nih gitu kan. Nah, karena teknologi itu sangat cepat gitu kan, apalagi sekarang AI itu sudah lumayan berkembang juga gitu ya. Nah, itu udah sangat-sangat luar biasa itu perkembangan teknologi ya. Jadi salah satu tipsnya itu selalu kepo untuk selalu belajar ya. Buat motivasi saya sendiri juga mungkin Mas Chandra sendiri gitu. Ya kita sama-sama untuk selalu update gitulah intinya. Ya. Oke, terus mungkin salah satunya ya untuk belajar di Dart atau Flutter ya mungkin bagi teman-teman yang ingin belajar dari nol atau apa ya next mungkin atau mungkin bisa teman-teman nanti saya share ya ada sekolah Flutter ya. Jadi teman-teman yang nantinya pengen belajar Flutter juga bisa belajar di situ. Nanti ada saya juga, nanti ada teman-teman yang lain juga buat membantu teman-teman untuk ya yang pengen belajar dari nol ya. Ayo kita belajar bareng-bareng gitu. Eh, untuk apa kita sharing lah hal-hal yang ingin kita pelajari gitu. Mungkin next ya, apa sih kesulitan yang dialami saat mempelajari ya? Saat mempelajari ini beberapa kesulitan yang sering kita hadapi ya, mungkin sama ya, atau mungkin beda sih ya. Nanti versi saya ya, versi saya itu ya kadang kembali lagi ke background kita ya. Ada yang background kita itu orang IT, udah dari SMP kita IT ya lumayan. Mungkin ketika kita udah lulus, udah paham, udah banyak ilmu yang kita masuk. Tapi kalau kita backgroundnya itu masih awam, ya memang yang harus kesulitan yang dialami itu ya memahami tentang bahasa pemrograman itu sendiri. Kadang-kadang ini maksudnya apa sih? Terus kemudian struktur logikanya, terus struktur datanya, logikanya juga mau gimana sih membuat if else, oh ini ada if else apa sih, for ini buat apa gitu. Nah itu yang kalau kita nggak paham itu akan susah. Ini for itu gimana cara gunainya itu. Kalau kita nggak baca itu akan kesulitan. Nah hal-hal yang kesulitannya dulu pas saya belajar di Flutter sendiri itu mungkin apa ya? Ya sebenarnya kadang-kadang ini sih terlalu takut bahwa saya itu nggak bisa gitu. Padahal ketika kita udah coba ternyata, wah bisa ya, paham ya itu. Karena seiring berjalannya waktu itu kita akan mengorek lebih dalam gitu kan. Akhirnya, oh tahu ya alurnya seperti ini itu. Ya kesulitannya ya jujur aja kalau saya dulu itu sering sering susah paham karena referensi yang terbaik itu kan dari dokumentasi ya. Nah, dokumentasi kan kebanyakan bahasa Inggris lah. Kalau kita artikan ke Indonesia kan juga kadang kalau kita by translate kan kadang jadi bahasanya rancu gitu kan. Nah, harusnya kita olah lagi ini maksudnya apa sih? Maksudnya apa sih? Nah, itu kadang yang saya alami itu kesulitan dalam memahami suatu materi yang berasal dari dokumentasi itu sendiri. Kalau Mas Chandra gimana Mas Chandra? Nah, kalau aku sih dulu waktu awal-awal mempelajari gitu ya, strugglingnya ya mirip-mirip sih. Cuman kalau aku tadinya mau coba ke dokumentasinya langsung, cuman kan ya aku belum begitu paham dengan cara membaca dokumentasinya gitu. Ya alhamdulillahnya kalau Inggrisnya bisa lah dikit-dikit gitu. Cuman ya susahnya itu kita awalnya nyari course-nya gitu. Terus juga waktu coba belajar Kotlin-nya itu yang jadi kendala di device-nya juga karena waktu building-nya itu lama banget ya. Ya emang waktu dulu device-nya juga dari zaman SMK ya sampai lulus itu device-nya masih sama.
Jadi buildingnya sama, lama terus sampai 1 jam, kadang bisa setengah jam, itu cuma buat ngerunning aplikasi sederhana gitu. Nah, Hmm. terus juga waktu dulu proses belajar juga masih agak bingung ngebedain antara val dengan var gitu di Kotlin. Terus juga eh, lambda expression juga kan masih agak asing gitu karena di Java dulu aku nggak kenal apa itu lambda expression gitu. Terus juga memang adaptasinya juga ya lumayan lah, itu lumayan lama lah gitu untuk beradaptasi itu sih. Oke, siap. Berarti ya nanti inilah ada ceritanya masing-masing lah ya. Cuma ya mungkin secara umum ya seperti itu sih. Nggak beda jauh. Oke, kita next ya. Oke, prospek kedepannya. Untuk kedepannya ini eh, menurut saya ya untuk Flutter ini sendiri mungkin sesuatu yang nantinya akan terus dicari sih karena apa si Flutter ini kan multi platform ya. Jadi mungkin banyak perusahaan yang mungkin startup terutama ya mungkin ya itu yang ingin mengembangkan aplikasi dari ke beberapa platform dalam waktu yang cepat karena mungkin butuh kayak riset dan lain sebagainya itu uh, mungkin banyak yang akan menggunakan Flutter buat buat ini pengembangannya di awal kayak gitu sih. Nah, kemudian mungkin dari natif sendiri kalau misalnya dia udah stabil mungkin perusahaan yang besar-besar mungkin dia lebih menggunakan natif ya karena memang performa natif itu sendiri itu mesti jauh lebih inilah karena dia bahasa asli ya. Kalau Flutter ini kan dia numpang di siapa di natif itu sendiri. Cuma memang performanya itu nggak beda jauh gitu. Cuma ya tetap tetap kalah lah dari si natif itu sendiri lah. Nah mungkin kalau prospek saya sih kedua-duanya akan tetap berkembang pesat. Nah, nggak tahu nanti ngikutin juga kebijakan dari Google karena dua-duanya ini kan punyanya Google ya. Kita nggak tahu seperti apa di depan Google mau memonopoli dunia ini gitu kan dengan teknologinya gitu kan. Nah mungkin kalau gambaran dari Mas Chandra gimana Mas Chandra? Kalau dari saya sih ke depannya itu ya di Kotlin, ini karena udah ada angin segarnya nih Jetpack Compose, jadi mungkin ada yang ya bingung juga, ini sebenarnya kita perlu belajar Flutter dulu atau ini dulu di apa tuh Jetpack Compose, karena di Jetpack Compose juga kebetulan sedang dikembangkan untuk multiplatformnya. Ya untuk yang udah mulai bisa digunakan itu untuk yang desktop dan apa ya web juga itu cuman untuk web masih on progress dan iOS juga itu apa tuh udah di support juga itu untuk Jetpack Compose Oh, seperti itu. berarti ini ya bisa berjalan berdampingan mungkin ya. Iya, bisa Ya, bisa kemungkinan dua-duanya sama-sama berjalan. ya kita lihat aja lah ke depannya seperti apa. Yang penting kita harus selalu open minded ya untuk belajar ini ya teknologi ya karena kita nggak tahu ya yang dulunya Java rame sekarang ya masih rame juga tapi memang untuk pemrograman-pemrograman yang lain gitu ya. Oke, next ya. Mungkin udah sih untuk yang disampaikan kita mungkin kurang lebih seperti itu teman-teman. Bagi teman-teman yang mungkin ingin bertanya ya, kita persilahkan aja teman-teman. Kita kasih sesinya gitu. Halo, halo. Mungkin teman-teman. Iya, silakan kalau misalkan ada yang mau bertanya. Ya. Oh iya Mas Irfan, silahkan. Assalamualaikum Mas Nurdin, Mas Chandra. Izin bertanya Mas. Ya, Mas ya Waalaikumsalam. Mas, suaranya, Mas. Oke. Saran Mas buat yang junior ini Mas yang masih belajar. Kadang kan kalau dilihat dari rekrutmen itu walaupun Flutter gitu ada pernah juga pakai natifnya. Itu kan kalau masih belajar kan butuh ini ya apa? Butuh waktu yang cukup lama gitu.
sarannya seperti apa Mas? Mau fokus di Flutternya dulu atau langsung dua-duanya? Oke, saya izin jawab ya. Mungkin karena ini ya Mas Irfan, karena saat ini mungkin si Flutter itu sendiri masih baru ya, sehingga kalau perusahaan-perusahaan itu masih nyari yang, kalau misalnya contoh ya, kita nyari tech lead atau mungkin senior ya. Lah Flutter sendiri baru berapa tahun ya berkembang dan baru berapa tahun ini booming. Nah, itu mau cari yang seperti itu pasti susah Mas. Nanti banyak kan yang baru mulai itu 2020, 2021 itu kan. Nah, sehingga untuk mencari orang yang seperti itu udah lebih lama di Flutter itu susah Mas. Sehingga mungkin perusahaan saat ini mencari yang udah paham natifnya dulu itu. Cuma mungkin kedepannya itu akan ini sih perusahaan akan misalnya mau mencari Flutter ya, mereka mesti cari yang Flutter udah 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, karena mungkin perkembangan si Flutter udah lama gitu kan. Nah untuk saat ini pasti masih seperti itu Mas, karena ya Flutter, para developer Flutter baru berkembang saat ini dan banyak kan paling pengalaman baru 1 tahun, setengah tahun, yang lama-lama ya paling 2 tahun, 3 tahun ya, yang 3, 5 tahunan itu sedikit Mas. Nah itu untuk dijadiin senior kan butuh pengalaman yang lumayan gitu, nggak sedikit gitu Mas. Menurut saya seperti itu Mas Irfan. Baik Mas, kalau dari Mas Chandra gimana Mas? Kalau dari saya sih ya mungkin karena Flutter juga kan masih baru dan juga kita perlu belajar natifnya gitu ya. Jadi ya mungkin belajar natifnya dulu nggak masalah gitu. Nanti kalau misalkan mau coba ekspansi ilmu bisa coba Flutter, icip-icip lah kayak gitu. Kayak gitu sih paling. Baik Mas, terima kasih Mas. Oke, sama-sama. Ada lagi? Oke, kita tunggu dulu, mungkin sedang pikir-pikir tanya apa. Oh iya, bagi teman-teman yang mungkin ingin bergabung di ini ya, komunitas Flutter ya, untuk belajar bersama mungkin dari nol, bisa gabung via link yang ada di chat ya teman-teman. Mungkin yang minggu lalu belum ikut, ini ada link, teman-teman bisa gabung di situ buat ya kita belajar bersama lah, sharing-sharing di situ. Mungkin nanti kalau ada kelas atau mungkin sharing session ya, kita nanti maksudnya sharing session kayak gini nanti kita infoin secara update lah di situ gitu. Mungkin mau tanya-tanya di sini masih malu gitu kan, belum kepikiran ya bisa tanya di grup. Nah, tapi kalau misalnya ada pertanyaan, kita tunggu sampai jam 14 lebih 10 lah ya. Ini kalau teman-teman ada acara lagi kan, bisa lanjut ke acara selanjutnya. Tapi silakan, masih ada waktu untuk bertanya.
Permisi Mas, Mas Udin, Mas Chandra, izin tanya Mas. Oh, bagaimana? Eh, Sebelumnya terima kasih Mas atas materi yang sudah dijelaskan. Mungkin tadi untuk penjelasannya mungkin udah cukup kompleks dan agak bingung apa sih yang mau ditanyakan. Nah mungkin ini sih saya mau tanya, yang kita tahu kan sekarang banyak programmer nih mulai banyak belajar tentang Flutter maupun Kotlin. Nah, sebagai seorang programmer, apa sih yang harus kita sookan sebagai pembeda dari programmer lainnya, Mas? Mungkin itu aja sih, Mas. Ya, siapa nih mau jawab? Mas Chandra dulu mungkin. Eh, sebagai pembeda ya berarti. Pembeda maksudnya gimana ya ini? Eh, Ya, kalau gimana ya? Maksudnya, apakah kita kayak fokus membangun suatu aplikasi yang sudah terintegrasi dengan AI atau memang membuat aplikasi apa ya? Yang buat sistem informasi biasa gitu. Mungkin maksudnya menunjukkan bahwa kita itu bisa lebih unggul dari yang lain apa gimana Mas Ferdian? Nah, mungkin bisa begitu juga, Mas. Oh, jadi tipsnya nih Mas Chandra biar kita itu terlihat beda nih dari yang lain karena kan udah banyak nih orang-orang yang belajar programmer. Nah, untuk menunjukkan bahwa kita itu apa yang bisa kita lakukan buat kita itu beda gitu lah Mas Chandra. Tuh. Ya kalau itu sih ya kita terus coba-coba aja. Kita pelajari dulu dasar-dasar yang kita dapetin dari course atau dari kuliah gitu ya. Terus habis itu ya jangan stuck di situ. Tapi kita coba untuk mengembangkan solusi yang lain gitu. Misalkan dari kampus itu diajarinya bikin kalkulator sederhana. Nah, gimana caranya kita bikin kalkulator yang lumayan kompleks gitu. Misalkan ada akar atau apa gitu. Nah, itu kan salah satu improvisasi juga gitu. Nah, nanti dicoba aja terus sampai akhirnya ya bisa mengerti lah gitu. Dicoba-coba, habis itu ya kita juga berusaha untuk keluar dari tutorial hell alias eh, terlalu terpaku dengan tutorial gitu. Kayak gitu sih. Oke, mantap Mas Chandra ya. Baratnya ya kita jadi dapat insight baru ya. Kita jangan terpaku pada tutorial ya, karena banyak kan di YouTube itu hanya tutorial. Jadi kita pelajari juga tadi benar ya, konsepnya kita pelajari, kemudian kita paham nih apa yang kita bikin, apa yang kita buat, sehingga ketika mungkin ya Mas Ferdian ini mau kerja nih, terus banyak pesaing, apa sih yang ditunjukkan ya itu konsep bahwa kita itu paham tentang konsep apa yang kita bikin sehingga kita bisa lebih unggul dari yang lain karena mungkin yang lain hanya belajar tutorial, tapi Mas Ferdian itu paham sampai konsep-konsepnya, sampai OOP-nya, sampai tipe datanya, sampai struktur datanya itu paham gitu kan. Nah, itu menjadi suatu keunggulan karena apalagi teman-teman S1 itu kan, S1 udah banyak sekali ya untuk kita sebagai programmer itu jangan hanya paham aplikasinya aja, tapi paham sampai struktur-strukturnya gitu sih. Itu salah satu yang tadi benar improvisasi, syukur-syukur bisa bikin package sendiri atau mungkin bikin kontribusi ke orang lain, ke khalayak banyak yang nantinya diakui itu akan jadi suatu keunggulan Mas Ferdian. Itu juga saya mengutip dari kata-katanya Mas Angga ya, Angga GDE itu ya. Nah, itu kan salah satunya itu membuat kontribusi yang lebih buat khalayak umum gitu. Itu sih. Oke, mungkin ini sudah jam 2 lebih ya. Mungkin kita cukupkan dulu ya untuk hari ini. Karena mungkin pada acara yang lain juga. Mungkin terima kasih bagi teman-teman ya. Untuk yang udah gabung pada siang hari ini. Yang tadi ya, sekali lagi untuk yang mau bergabung, saya udah kirimkan chatnya linknya di chat. Silahkan bergabung. Nah, mungkin teman-teman yang mau follow LinkedIn-nya Mas Chandra juga mungkin cari aja Mas di LinkedIn Dwi Chandra ya namanya ya. Ya bisa siapa tahu nanti pengen terkoneksi ya, bisa lihat Iya. profilnya.
bisa aja cari di situ. Terima kasih Mas Dwi Chandra untuk menyempatkan waktunya pada siang hari ini. Mungkin next kita kolaborasi yang lain lagi biar lebih seru gitu ya. Kita belajar untuk sharing juga. Terus kemudian bagi teman-teman yang mungkin belum tahu ya, dikasih tahu aja. Kita insya Allah sering adain sharing-sharing kayak gini lah. Mungkin sekali lagi terima kasih ya Mas Dwi Chandra. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga menambah wawasan kita semua ya, dan menjadikan pahala buat kita di kelak di akhirat ya, karena menyampaikan ilmu yang semoga bermanfaat. Oke, terima kasih untuk semuanya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mas.